Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, di sini banyak banget dengar kabar ya kalau DC itu mau dikerahkan ke rumah-rumah. Ya, mulai Agustus ini. Katanya mereka sudah disiapin surat tugasnya. Dan begitu sampai nggak ada lagi toleransi, negosiasi atau cicilan. Semua harus lunas. Ya Bapak nggak tahu aturannya. Udah saya bilang nggak ada orang di sini. Jangan seenaknya Bapak kayak begitu. Jangan mentang-mentang sama perempuan berani ya. Apa yang nggak ada aturan, Bu? Ada aturan nggak ada aturan. Ya sekarang Bapak nyuruh saya bayar. Saya nggak punya duit buat bayar, mau diapain? Memang. Apa yang maksudnya Ibu siram-siram? Nyalain air. Kurang gede nih. Bapak yang nggak punya etikat baik. Emang nggak bisa Bapak datang lagi besok? Saya datang ke sini, ini datang sesuai SOP kok. Kami datang kerja di jam 7. Iya. Iya, apa? Ya terus sekarang kan saya udah bilang, Bapak fotoin saya. Bapak bilang ke perusahaan Bapak, ini saya udah ketemu sama istrinya. Lah saya istrinya. Ibu siapanya perusahaan ngomong kami memaksa untuk suami gue bayar. Bukan suami ibu nggak bayar. Saya udah bilang nggak ada. Jangan dikira. Iya sekarang kalau ada duit mau dibayar pakai apa? Hah? Ini debt collector dari Kredivo. Datang dari jam 7 pagi mengganggu kenyamanan orang. Udah saya bilang suami saya nggak ada di rumah. Masih tetap menungguin di sini. Jangan beraninya ketemu sama perempuan. Gue siram pakai air. Kalau lu juga takut, coba deh tarik napas. Gue mau ajak lu bedah surat tugas yang bikin banyak orang ketar-ketir. Ya, jangan takut, karena rasa takut tuh cuma bikin lu makin terjebak. Oke, masalah surat tugas nih, ya surat tugas DC, catat sejak awal ya. Di situ lu perhatiin, kebanyakan surat tugas itu ada yang aneh, ya. Itu nggak jelas dari pinjol mana biasanya. Nggak ada nama aplikasi spesifik, nominal utangnya, cara bayar jelasnya. Intinya surat-suratnya itu agak cacat. Pakai tulisan tangan lagi. Nah ini cuma dibuat sama DC buat nakut-nakutin lo. Terus DC itu sengaja bikin scenario kayak gini karena mereka tahu saat lo panik, lo bakal langsung kacau pikirannya. Jadi lo gampang percaya sama semua ancaman mereka. Mereka tahu orang-orang yang punya mental lemah, yang nutup-nutupin utang dari orang tua, tetangga, atau pasangan adalah target empuk mereka. Akhirnya, karena DC beneran datang, lu jadi nekat gali lubang tutup lubang. Pinjam sana sini buat utang lama. Padahal surat tugas yang mereka kirim itu nggak ada artinya sama sekali. Dan itu juga biasanya bohong. Surat tugas yang dikirim dari WA ke lu tuh biasanya tuh surat sejuta umat. Semua orang gagal bayar tuh dikirimin surat kayak gitu. Aneh kan? Nah, di sini lu harus bedain ya. Lu tidak mampu atau tidak mau bayar. Ini buat lu yang sedang gagal bayar. Gue tanya ke lu lagi nih. Lu tidak mampu atau tidak mau bayar? Oke, pertama gue jelasin dulu tentang masalah yang tidak mampu bayar. Ini buat lu yang sudah mati-matian berusaha. Kerja pagi sampai malam, tapi rezeki masih belum ada. Lu sudah coba kesana kemari, pinjam sama tetangga, tapi hasilnya nihil. Lu sudah berjuang, tapi memang keadaannya hidup emang nggak memungkinkan. Kalau lu di posisi ini, harusnya lu nggak perlu khawatir. Ini bukan salah lu. Ini adalah fakta hidup lu. Oke, buat lu yang tidak mau bayar, nah ini buat lu yang ada duitnya tapi malas bayar. Lu sibuk cari pelindungan atau orang-orang nawarin jasa buat ngelindungin lu dari pinjol. Nah, tipe-tipe kayak gini biasanya memang dari awal niatnya emang nggak mau bayar. Jadi kalau lu benar-benar tidak mampu, seharusnya lu nggak usah cemas. Mereka mau datang silakan, mau ajak RT RW silakan, mau ajak polisi juga silakan. Tapi beda kasus untuk orang yang tidak mau bayar atau alias malas. Selain DC datang ke rumah, banyak juga yang dikirimin chat atau email yang isinya ancaman atau dibawa ke pengadilan. Ya, mereka pakai kop surat yang seolah-olah dari lawyer, ya dari pengacara. Isinya kurang lebih, Anda akan diproses hukum. Semua pinjol sepakat membawa Anda ke pengadilan. Padahal ini semua gertakan. Kenapa? Karena lawyer itu tidak bertugas nagih hutang. Pengacara tuh nggak ada tugasnya nagih hutang. Kalaupun pinjol bekerja sama dengan lawyer, prosesnya nggak sesimpel itu. Pinjol kebanyakan nggak mau ambil jalur hukum karena biayanya mahal, prosesnya ribet, dan mereka tahu ada banyak sistem internal yang nggak boleh diketahui publik. Misalnya soal bunga yang mencekik, biaya layanan yang nggak transparan, atau cara penagihan yang melanggar aturan. Kalau sampai ke bawah pengadilan, semuanya itu malah bisa terbongkar. Makanya pinjol lebih milih kerjasama sama pihak ketiga buat nagih utang. Mereka pakai DC yang suka ngancem-ngancem pakai bahasa hukum, padahal nggak ada dasarnya. Ya,
Intinya selain DC masih ngancam-ngancam, itu tandanya mereka nggak bakal datang. DC yang beneran mau datang biasanya diem-diem aja. Nggak banyak ngomong, mereka baru konfirmasi kalau sudah di depan rumah lu. Oke, tapi di sini gua ada tips ya buat hadapin DC yang beneran datang. Kalau seandainya DC beneran datang, lu jangan panik. Lu harus tetap tenang. Yang pertama nih, tanyakan dokumen. Ya, minta mereka tunjukkan kartu identitas, surat kuasa, sertifikat profesi penagihan. Kalau mereka nggak bisa nunjukin, suruh balik aja. Bilang, besok aja datang lagi kalau dokumennya sudah lengkap. Nggak apa-apa, lu harus kuat mentalnya. Lu harus berani ngomong ke DC-nya. Terus kedua, jujur dan terbuka. Sampaikan aja alasan kenapa lu belum bisa bayar. Jujur aja, maaf saya belum ada uang karena saya baru di PHK. Ya, maaf saya belum punya uang karena saya nggak ada uang. Ya udah, mau gimana lagi, emang uangnya nggak ada. Kalau mereka nggak mau ngerti, itu urusan mereka deh. Jangan tunjukin kelemahan lu. Ya. Terus yang ketiga, hentikan komunikasi. Selama ini sumber masalah lu itu ada di telepon sama WhatsApp atau email lu. Kalau lu nggak putus komunikasi, DC itu bakal terus-terusan bikin drama buat nakut-nakutin lu. Buat nakut-nakutin lu. Mereka pinter banget bikin skenario. Sementara lu cuma punya satu perasaan, takut dan nyesal. Ya. Jadi lu tuh harus berani. Hentikan ketakutan ini. Fokus kerja, fokus cari uang, fokus atur keuangan lu. Itu jauh lebih baik ngurusin hidup daripada mikirin ancaman yang gak jelas. Oke, jadi gini teman-teman ya. Sebenarnya surat tugas yang dikirim DC seringkali tidak valid. Mereka tuh biasanya tidak mencantumkan nama perusahaan pinjol yang jelas, nominal utang atau detail pembayaran yang spesifik. Nah, surat-surat ini sengaja buat kalian tuh jadi panik. Tujuannya adalah agar lu mencari dana talangan, bahkan dengan cara gali lubang tutup lubang. Nah, begitu pula dengan ancaman yang proses hukum yang dibawa pengadilan. Hal ini juga merupakan taktik DC. Kenyataannya pinjol legal biasanya nggak mau bawa kasus utang kecil ke jalur hukum, atau prosesnya itu akan rumit, ya. Nah, terakhir, ancaman DC yang bilang mau datang ke rumah atau surat tugas atau mau bawa lu ke pengadilan, itu cuma gertakan kosong. Pinjol nggak akan mungkin melakukan seperti itu, ya. Dan pada intinya mental baja adalah kunci untuk menghadapi ini. Pahami bahwa sebagian besar ancaman DC adalah drama yang sengaja diciptakan untuk menekan lu. Dengan bersikap tenang, jujur dengan kondisi finansial lu, dan fokus pada solusi, lu nggak akan mudah terjebak dalam permainan mereka. Ingat ya, masalah utang bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan strategi tepat, bukan dengan kepanikan dan ketakutan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.